Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Fernandesno, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya review dengan judul buku di sini, yaitu Masalah Sosial Pembaruan Sensus. Pada bab yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Masalah yang paling serius adalah masalah sosial bagi Tauhid. Tidak ada solusi teknis, hanya solusi manusia. George Brown, Jr. majalah IME menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama mengerikannya dengan dekade masa damai manapun dalam seluruh sejarah bangsa itu. Server tahun 2009 itu adalah satu dekade didefinisikan oleh teror, perang, cacat alami, ledakan ekonomi dan kehancuran, ketakutan, ketidakamanan, defisit, penurunan kelas menengah, dan meredupkan mimpi Amerika Serikat. Jenis masalah sosial. Buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pelanggaran norma. Secara tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional ini kegagalan masyarakat, penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu. Perilaku karena lokasinya dalam struktur sosial, kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran, dan dalam ruang, wilayah, ukuran, komunitas, dan jenis atau lingkungan. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami di sini, bagaimanapun adalah itu, pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagai besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Yang kedua, kondisi sosial. Jadi masalah sosial kedua yang ditentukan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, apa biasanya dari sistem, bagaimana penghargaan sosial didistribusikan, apakah beberapa kategori orang menderita atau untung karena bagaimana sekolah diatur atau juri dipilih, karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri atau karena cara perawatan kesehatan. Yang berikutnya, 6 kepercayaan umum tentang orang miskin dan ras minoritas yang disajikan atau didiskusikan. Kebanyakan tunawisma menjadi cacat karena obat-obatan penyakit mental atau gangguan fisik. Fakta menunjukkan bahwa tunawisma sebagian besar tidak defisien dan defistif, tetapi tidak jauh berbeda dengan non-homeless. Kebanyakan orang bukan tunawisma karena kekurangan individu, tetapi karena pengaturan struktural dan tren yang mengakibatkan pemiskinan ekstrim dan kekurangan perumahan yang terjangkau. Yang kedua, remaja Amerika dan Latin lebih cenderung merokok daripada remaja kulit putih, tembakau, dan menjadi peminum alkohol yang berlebihan. Fakta-fakta yang mempercayai mitos ini. Yang ketiga, kesejahteraan membuat orang tergantung, malas, dan tidak termotivasi. Bertentangan dengan gambar ini, namun buktinya adalah bahwa
Kebanyakan putri penerima kesejahteraan tidak melakukannya menjadi penerima kesejahteraan saat dewasa. Saklar tahun 1993. Dengan kata lain, kebanyakan perempuan dalam kesejahteraan tidak menerima kesejahteraan sebagai anak-anak. Yang keempat, kesejahteraan diberikan dengan lebih murah hati kepada yang miskin daripada yang tidak miskin. Subsidi pertanian, pengurangan pajak untuk pajak dan bunga atas rumah, pinjaman berbunga rendah kepada pelajar contohnya. Kesejahteraan pemerintah dan bahkan ketergantungan orang-orang yang tidak miskin pada sumbangan pemerintah. Yang terpenting, pemberian pemerintah kepada mereka yang tidak miskin ini jauh lebih besar daripada jumlah yang diberikan kepada orang miskin. 5. Orang Afrika Amerika memiliki kesamaan di dalam perilaku mereka. Orang kulit hitam tidak monolitik. Kelompok dengan anggota yang bertindak kurang lebih sama. Sebuah studi oleh Rand Corporation misalnya menemukan bahwa sekitar 1 dari 100 anak muda berkemampuan tinggi dan kaya. Yang keenam, wanita yang belum menikah memiliki bayi untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan mereka. Yang berikutnya, kekayaan dan kekuasaan, sistem prasangka. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menggambarkan ekonomi Amerika Serikat dengan konsentrasi akan kekayaan perusahaan dan swasta. Pemeriksaan kedua, sistem politik dan hubungannya dengan elit ekonomi. Bagian akhir menunjukkan bagaimana sistem politik dan ekonomi berpihak pada mereka yang sudah berpihak pada mereka keuntungan. Ekonomi Amerika Serikat selalu didasarkan pada prinsip kapitalisme. Namun, ekonomi saat ini jauh dari sistem perdagangan bebas. Perbedaan besar antara sistem ideal dan yang nyata adalah bahwa Amerika Serikat ekonomi tidak lagi didasarkan pada persaingan antara kapitalis swasta yang lebih sedikit atau kurang setara. Hal ini sekarang dinominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang bertentangan dengan teori ekonomi klasik, kontrol permintaan daripada menanggapi tuntutan pasar. Yang berikutnya, ancaman terhadap lingkungan. Ancaman dari perubahan iklim adalah serius, mendesak, dan itu adalah pengelompokan. Respon generasi kita terhadap tantangan ini akan dijudakan oleh histor, atau jika gagal untuk memenuhi Bordli, Sufli, dan bersama-sama resiko mengirimkan generasi masa depan ke bencana yang tak dapat diubah. Lembaga umum selalu mengubah lingkungan fisik mereka. Mereka telah menggunakan api, membabat hutan, menggarap tanah, melapisi lereng bukit, ditambang untuk persediaan mineral berupa sungai Amet, sungai yang tercemar, dan padang rumput yang subur. Perubahan demografi di Amerika Serikat beriving dan masyarakat perubahan. Apapun yang terjadi di Amerika Serikat tidak pernah terjadi di dalam pemikiran terakhir Theontiet. Bukan teornerisme, ledakan nete teknologi, atau transformasi politik, atau CND perang dingin. Bahkan perubahan besar dalam status dan ekspektasi serta peran tokoh Amerika akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang lebih besar bagi masa depan Amerika Serikat daripada neon migra. Studi kasus monopoli media melalui film, televisi, radio, buku, majalah, surat kabar, dan periklanan adalah pemain utama dalam penciptaan budaya. Membentuk apa yang kita pikirkan dan lakukan. Media memainkan peran yang berpengaruh dalam demokrasi karena demokrasi bergantung. Apakah ada pemilih yang transformasi? Orang-orang membutuhkan informasi yang tidak bias dan trik ular debat publik jika mereka ingin benar-benar diinformasikan. Kondisi ini menjadi bermasalah bagaimanapun ketika sumber informasi semakin terkonsentrasi di beberapa konglomerat besar hanya dipandu oleh nilai-nilai komersial dan garis bawah. Pada tahun 1983, 50 perusahaan mengendalikan media di Amerika Serikat. Mungkin itu saja isi buku yang telah saya review dan telah saya bawakan dalam sebuah video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan bila
teman-teman merasa kurang puas dengan video ini, bisa diberikan komentar di bawah kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.